Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudusmu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Mari perhatikan dan fokus pada iman kita masing-masing. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan menjadi kokoh bak batu karang? Walaupun diterjang ombak badai masalah sekalipun, maka kita tetap berdiri teguh tak tergoyahkan. Banyak sekali rintangan dan tantangan menghadang di kehidupan ini yang harus dihadapi. Sebab jika tidak kuat, maka kita akan tergilas dan terkapar tak berdaya. Di tengah hiruk-pikuk dunia ini, kita harus mandiri dan harus mampu mengatasi setiap persoalan hidup yang tiba-tiba saja datang menerpa diri kita. Hari kemarin hidup kita biasa-biasa saja. Namun esok hari bisa terkejut tiba-tiba situasi. Dan keadaan hidup kita berubah menjadi tidak mengenakan hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Oleh sebab itu, kita membutuhkan iman yang kuat, agar selalu waspada terhadap setiap perubahan hidup dan kita mampu mengatasinya. Seperti dalam bacaan Injil hari ini, di mana para rasul meminta kepada Yesus agar iman mereka ditambahkan. Bagaimana dengan Anda? Banyak orang termasuk umat Kristiani yang tidak peka akan imannya, yang butuh diberi makanan rohani, yakni firman Allah, agar iman mereka semakin bertumbuh dan semakin menjadi kuat dan kokoh. Sungguh ironi, yang dipikirkan setiap hari adalah kebutuhan tubuh dan jiwa saja, sedangkan kebutuhan rohani diabaikan. Tidak heran mereka kaget dan terkejut tatkala terjadi perubahan hidup, karena tidak memelihara dan menumbuhkan iman mereka. Berbagai bentuk masalah hidup pasti menerjang hidup kita. Di antaranya adalah seperti yang Yesus peringatkan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Lukas pasal 17 ayat 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya.
Berarti sejak dahulu ada penyesatan, dan saat ini juga terjadi banyak penyesatan. Jika tidak hati-hati, maka kita terperosok ke dalam jerat penyesatan. Penyesatan mudah menyusup bila iman kita tidak kuat. Karena terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan yang sepintas terlihat mengandung kebenaran. Tetapi bukan kebenaran sesuai kehendak Allah. Itu sebabnya, Yesus mengingatkan kita agar memiliki iman yang besar sebesar biji sesawi. Sebab memang tidak mudah memiliki iman yang besar dan kuat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca apa kata Yesus dalam Injil. Lukas pasal 17 ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Selain kita minta kepada Tuhan agar iman kita ditambahkan, namun kita juga berusaha mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita baca Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan beriman, berarti kita bergantung kepada Tuhan Allah dan hendaknya kita mengandalkan Dia sepanjang hidup ini. Jika kita setiap hari menekuni firman Tuhan, maka kita semakin tahu kehendak Tuhan. Dan kita bisa mengenal sifat dan karakter Tuhan meski hanya sepersekian saja yang bisa ketahui. Dengan memiliki iman yang kokoh, berarti kita berhikmat memilih sikap hidup yang benar sesuai kehendak Tuhan. Sebab iman menjauhkan kita dari potensi melakukan perbuatan dosa. Sebab kita menjaga hati dan pikiran selalu bersih dari kotoran dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tidak ada jalan lain kecuali tumbuhkan iman kita dengan makanan rohani. Agar iman semakin hari semakin bertambah kuat dan kokoh, sehingga mampu atasi segala persoalan hidup sesulit apapun. Jangan meremehkan imanmu, sebab jika engkau abaikan imanmu, maka resiko dirimu akan dikuasai hawa nafsu daging yang terikat oleh kesenangan duniawi, yang memang sengaja ditawarkan iblis untuk menjauhkan orang dari Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.